Shalom warga kerajaan, bagaimana seorang ayah yang godly, yang saleh, yang hidup dalam Tuhan bisa berpengaruh begitu luas. Contoh luar biasa adalah seorang murid daripada Paulus bernama Filemon. Cuma satu kitab dan cuma satu pasal. Tapi kita bisa belajar banyak di sini. Kita lihat peranan pada Paulus sebagai bapak rohani yang berpengaruh begitu luas, saudaraku. Saya sendiri tidak punya anak secara jasmani, tapi ukurannya bukan gedung yang saya bangun, pelayanan yang kita dirikan dengan tentu saja yang pekerjaan Roh Kudus, tapi apa yang terjadi pada anak-anak dan ataupun anak rohani kita. Kita lihat di sini Paulus melihat dirinya sebagai hukuman karena Kristus. Dia tidak lihat dirinya sebagai the prisoner of Rome. Dia bilang prisoner because of Christ Jesus.
Dan Timotius saudara kita lihat di sana hubungan yang sangat baik. Dan kepada Filemon adalah seorang pengusaha. Dan saudaraku kita melihat di Kolose dan juga disebut co-partner ataupun co-worker daripada Rasul Paulus. Dan Apfia yang disebutkan dalam ayat kedua, ini adalah istri daripada Filemon dan putranya bernama Arkhipus, yang juga disebutkan dalam kitab Kolose salah satu teacher, pengajar di dalam jemaat. Tapi dimulai di mana? Jemaat di rumahmu. Menarik sekali. Influence-nya itu meluas saudaraku ya, sampai kepada komunitas. Dan kita melihat di sini contoh pembapaan yang luar biasa. Ada disebutkan seorang bernama Onesimus. Filemon ini seorang pengusaha yang mapan. Dari mana kita tahu? Sebab dia punya hamba-hamba, termasuk Onesimus ini. Dan juga dia seorang berpengaruh. Karena itu saudaraku, bergaulah dengan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Firman Allah mengatakan bagaimana untuk bisa berhasil orang-orang mulia di negeri. Merekalah yang aku teladani. Karena itu saudaraku, Filemon bergaul dengan Paulus dan Timotius. Dan akibatnya dimulai daripada his own family. Istrinya Apfia tadi berbuah banyak. Dan juga Arkhipus, menarik sekali namanya. Arkhipus juga artinya apa saudaraku? The master of the horse. Apakah horse itu? Nafsu orang muda saudara. Rupanya dia ini punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Tetapi Filemon menarik sekali, yaitu the one who kisses. Artinya seorang yang sangat-sangat pandai bergaul saudara ya. Firman Allah mengatakan orang yang memberikan jawaban yang tepat seperti mencium bibir. Ada satu pepatah Tionghoa berkata, kalau Anda bisa tersenyum jangan buka toko saudaraku. Dan di sini kita lihat bagaimana ada jemaat di rumah yang dia bina, bahkan menjadi besar, menjadi jemaat di Kolose yang dewasa dan luar biasa itu. Kita lihat berkat dari orang tua ayat ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan dia selalu mengucap syukur pada Tuhan. Setiap kali aku mengingat engkau. Ada orang-orang tertentu dalam hidup saya, kalau saya ingat mereka, hati saya terangkat dengan ucapan syukur. Dan saya berkata kiranya Tuhan menambahkan dalam kerajaan-Mu orang-orang seperti mereka ini. Dan kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus berkata, kalau Onesimus merugikan engkau, put that into my account. Artinya aku yang akan bayar kerugiannya. Menjadi seorang gembala itu tidak mudah dan perlu anugerah Tuhan, apalagi jadi bapak rohani. Dalam hidup saya ketika saya jadi penginjil, hidup saya gampang sekali saudara ya. Berserta dengan Tuhan kemana-mana, saya berkhotbah di lapangan-lapangan. Bahkan baru minggu yang lalu saudaraku, di kota Dobo, di Kepulauan Aru, saya masih berbicara di tengah lapangan saudara. Tetapi ketika jadi gembala, memerlukan double grace, apalagi menjadi bapak rohani. So help me God. Dan saya berdoa semua bapak-bapak mendengar ini, coba periksa apakah istrimu berbuah, apakah dia penuh dengan sukacita, apakah dia berbahagia, dan bagaimana dengan anak-anak kita. Ingat apa yang saya sampaikan, bahwa anak-anak tidak bisa dituduh karena hidup tidak tertib. Karena itu saudara meminta anugerah Tuhan, supaya dalam keluargamu ada pengaruh yang mempengaruhi banyak orang dan pengaruh yang baik. God bless you all. Amin.
dan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya.
bertindak dalam hidup kami, Tuhan.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terindah dalam hidupku. Aku berlari di setiap jalan. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berani di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Coba saja katakan Yesus. Yesus kau terindah dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Katakan Yesus terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Ya, kita bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi dampak, khususnya di dalam gereja. Bagaimana hidup kita ini benar-benar orang melihat Kristus ada dan tinggal di dalam kita. Karena itu saya kasih judul yang simpel saja, be a great servant. Kalau kita bicara servant, pelayan, ini nggak enak ya. Ya pasti nggak enak. Pada dasarnya semua kalau di dunia ini pasti inginnya ada di atas, ingin dilayani. Tetapi Yesus mengajarkan kita satu nilai, di mana ketika kita ditebus oleh Dia, maka status kita berubah. Status kita adalah servant. Katakan servant. Katakan kita ini adalah pelayan. Gak ada yang bisa dibanggakan Bapak Ibu. Ketika kita menerima Kristus, kita ini gak hanyalah hamba. Gak ada yang bisa kita banggakan kecuali kita hanya bisa banggakan Dia yang ada di dalam kita. Karena itu kita mau belajar apa sih makna dari kata hamba atau servant. Kalau kita bicara hamba, ini merupakan identitas yang pasti melekat bagi setiap kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dunia tidak mengajarkan menjadi hamba, tetapi dalam kekristenan menjadi hamba adalah sebuah DNA yang wajib dihidupi. Kita wajib untuk melayani. Kita gak ada lagi yang bisa kita sombongkan apa yang kita miliki hari ini. Kalaupun saudara pintar, bersyukur. Kalaupun hari ini saudara diberkati, bersyukur. Kalaupun hari ini saudara diberi tubuh yang sehat, bersyukur. Karena semua itu adalah dari Dia. Kok gak ada amin? Semua segala sesuatu itu dari Dia. Apa sih yang mau kita sombongkan? Nggak ada. Karena ketika Yesus yang adalah Allah pribadi Allah itu sendiri mau merendahkan diri dan menebus kita semua, itulah satu sikap hamba. Dia merendahkan diri menjadi sama dengan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Karena itu ketika kita mengenal Dia dan kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, maka identitas apa itu melekat, nggak lagi bisa dipisahkan. Karena itu kalau kita hari ini bisa ada hari ini, itu semua anugerah. Saya mau katakan, hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, anugerah. Hari ini saya bisa memimpin gereja ini, anugerah. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Karena semua itu adalah milik Kristus. Semua itu adalah pemberian Kristus. Hanya saja saat ini saya hanya dipercaya oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi sahabat bagi Bapak Ibu, bahkan sebagai keluarga bagi Bapak Ibu. Untuk berbagi hidup, untuk menularkan daripada apa yang saya terima, untuk menularkan kasih daripada Yesus itu sendiri, untuk membangun jemaat, untuk membawa jemaat semakin mengenal Dia yang sudah menebus kita dan menyelamatkan kita. Amin. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Sudahkah? Karena itu kata hamba penting harus kita hidupi di hari-hari terakhir ini. Kenapa saya bilang hari-hari terakhir? Saudara memperhatikan Timur Tengah hari-hari ini. Ya, para pengamat sudah katakan tinggal menunggu waktu akan ada peperangan, penyerangan besar-besaran terhadap Israel. Ya, kemarin diberitakan lagi. Hari ini kita sedang melihat di depan mata kita tanda-tanda itu sudah semakin nyata. Apakah kita mau bermain-main dengan kekristenan kita? Apakah kita cuma bermain-main sebagai orang yang beragama, agamawi sama dengan yang di luar sana? Atau kita sungguh-sungguh melekatkan diri kita dengan Kristus dan menghidupi Kristus sebagai hamba? Melayani. Karena itu saya mengatakan di gereja ini gak ada yang tidak melayani. Mari melayani. Ambillah porsi yang saudara bisa. Karena ketika Tuhan melayani kita di Kaisar, sesungguhnya hidup kita adalah miliknya. Kadang-kadang apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Cuma satu, Dia mau penyembahan kita dan Dia mau kita melayani Dia. Amin. Beri tangan yuk buat Tuhan kita. Haleluya. Cara kita memimpin untuk menjadi dampak di gereja adalah melayani sebagai hamba Kristus bagi semua orang. Sudahkah kita melayani sesama kita? Sudahkah kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita mengasihi orang yang terdekat terlebih dahulu di samping kita? Sudahkah? Ini yang harus kita pertanyakan. Karena ketika kita mau menjadi dampak, maka kita harus benar-benar membawa sikap kehambaan itu menjadi nyata di dalam keseharian kita. Haleluya. Lanjut. Saya masuk dalam poin ini. Di dalam Roma 1 ayat 1 kita baca sama-sama. Ini perkataan hamba ini nanti mempunyai arti yang luar biasa.
Kita baca 3, 2, 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Coba ganti nama Bapak Ibu. Paulus ganti ya. 3, 2, 1. Dari Theo, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Katakan amin. Kata hamba ini tulus, Bapak Ibu. Artinya gak enak, budak. Ya, artinya budak. Nah di sini dikatakan gini. Bagi dunia Yunani, pengenaan status diri sebagai hamba adalah suatu kehinaan. Ya begitu rupa karena orang Yunani menganggap diri mereka adalah manusia bebas, manusia yang merdeka. Oleh karena itu masyarakat Yunani tidak mau disebut sebagai hamba dari orang lain atau tidak mau disebut hamba dari dewa dewi. Tetapi gini, Paulus menyebut dirinya hamba. Ya, pada saat itu budaya di Yunani itu kata hamba itu satu kata yang gak enak, yang tidak pantas dilekatkan, yang tidak baik. Tetapi seorang Paulus, seorang yang terpandang, seorang yang berpendidikan, ketika dia mengenal kasih Yesus yang luar biasa itu, dia melekatkan kata doulos. Aku ini adalah budaknya Tuhan. Aku ini adalah budaknya Yesus. Artinya gini, apapun yang ku kerjakan, aku ini bukan siapa-siapa. Itu semua karena Yesus yang sudah menebus hidupku. Katakan amin. Begitu luar biasa. Dia melekatkan kata hamba itu di dalam dirinya sendiri. Aku ini adalah hamba Kristus. Sedangkan sementara dalam dunia Ibrani kita tahu hamba adalah bawahan dari seorang atasan. Dan setiap orang merupakan hamba dari seorang atasan. Sebagai hamba dari seorang atasan, maka seorang hamba harus memiliki sikap hormat, tunduk, taat dan setia kepada atasan mereka. Dan dia seseorang yang luar biasa ya. Ketika dia lekatkan kata hamba itu, dia mau katakan, Tuhan, aku mau tunduk, taat sepenuhnya atas apa yang kau kehendaki atas hidup. Sudahkah ketika kita mengaku diri kita Kristen, kita tunduk dan taat kepada seluruh kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita lakukan itu semua? Seperti seorang Paulus yang begitu luar biasa. Sebagian besar pendidikan lama ditulis oleh rasul yang luar biasa ini. Rasul yang begitu merendahkan dirinya. Rasul yang tahu menempatkan dirinya. Dia tahu tanpa Yesus dia bukan siapa-siapa dan tidak akan bisa apa-apa. Sama hari ini. Tanpa Yesus kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita tidak akan pernah jadi apa-apa dan kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kesudahan. Haleluya. Haleluya. Dan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Di saat-saat akhir ini, apakah pendidikan hamba itu sungguh-sungguh melekat dalam hidup kita? Sehingga nanti kita baca di Galatia 6:10. Apakah kita sungguh-sungguh menghargai kehambaan Kristus yang melayani kita terlebih dahulu? Atau hari ini kita masih hidup di dalam dosa? Atau hari ini kita masih gak mendengar apa kata firman Tuhan? Atau hari ini kita masih hidup dengan hawa nafsu kedamaian kita, sehingga kita tidak menghargai Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya, yang dia adalah Allah itu sendiri, menghambakan dirinya untuk Kristus. Ini yang harus
kita renungkan akhir-akhir ini. Supaya apa? Saya mau ketika sangkakala dibunyikan, kita semua diselamatkan. Amin. Haleluya. Siapa yang mau diangkat? Siapa yang mau diangkat? Haleluya. Saya ingin melihat Pak Giantoro, saya ingin melihat Pak Mika, saya ingin melihat Pak Rahmat, dan semuanya kita semua diangkat di atas awan-awan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dipermuliakan dari hidup kita, predikat kita sebagai hamba Kristus. Itu yang harus kita hidupi. Itu yang harus kita lekatkan, bahwa apapun yang kita perkatakan adalah firman. Karena sang firman sudah mengambil alih hidup kita. Apapun yang kita pikirkan adalah kebenaran firman. Amin. Karena seringkali saya katakan gini, Allah itu adalah firman. Dia datang ke dunia, kemudian dia mati buat kita, dan firman itu tinggal di dalam kita. Maka hidup kita harus menjadi gambaran daripada firman itu sendiri. Katakan amin. Kita nggak mampu secara daging, tetapi ada Roh Tuhan yang sang firman itu sendiri yang di dalam kita, yang akan memampukan kita sampai kepada kesudahannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita nggak bisa, kita nggak mampu, tetapi percayalah, ketika kita mau menundukkan diri seperti tadi Paulus, mau taat akan firman, maka firman yang akan bekerja, firman yang akan memampukan kita untuk melakukan segala kebenaran itu. Kita lanjut. Kita tahu budak tidak punya hak untuk komplain, ya, nggak punya hak komplain mati. Saya percaya budak tidak punya otoritas. Budak itu tidak dihargai, tidak dipandang orang tuanya. Karena itu saya selalu ingatkan, khususnya para pemusik, ya, WL sebentar lagi ya, go internasional. Maksudnya ke luar negeri, maksudnya harus keren dikit lah, ya, go internasional ya, ya kan? Jangan sampai ada sombong. Termasuk yang berkata, termasuk kita hamba Tuhan yang melayani, termasuk apapun pencapaian kita, kita enggak ada yang bisa kita banggakan, karena semua itu adalah Kristus yang bekerja di dalam kita. Enggak ada. Jangan mau jadi orang terbangga. Jadilah orang benar yang terus hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Kata hamba ini mengingatkan kita siapa sesungguhnya diri kita sebelum kita menerima Yesus. Kemarin saya pernah bicara kepada seseorang. Saya katakan, sering nggak kalau kita ngobrol, dia bilang kita datang seseorang yang baru, yang kita lihat mencurigakan, sehingga kita sering korek-korek ya, pengen tahu masalah, ya, dasar manusia seperti itu ya. Saya mau katakan, ketika Yesus menerima kamu apa adanya, maka kamu harus menerima orang apa. Siapa lagi? Ketika Yesus menerima saudara apa adanya, maka saudara harus menerima siapapun apa. Karena itu saya minta gini, saya adalah orang yang tidak pernah mau menanyakan masalah. Saksinya,
Ini Daniel. Apa Daniel? Itu ada kesaksian. Daniel. Dia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Seorang anak muda. Ketika dia datang di tempat ini, apa yang saya tanya? Apa yang saya tahu? Ayo. Saya tahu dia sedang menghadapi sebuah masalah, tetapi tidak pernah sedikit pun saya tanya, Ibu Elisa, siapa pun tidak. Saya hanya melihat Daniel hari ini dan ke depan. Kalau hari ini bisa kembali melayani Tuhan, karena kita mau menerima Dia apa? Amin. Beri tangan buat kita. Jangan dulu. Dia akan bersiap. Saya waktu itu kasih nasihat. Untuk hidup di dalam karakter yang lebih dari pemenang itu pilihan. Ya, saya pesan. Hari ini ada sebuah kesempatan. Kalau kamu nggak gunakan kesempatan itu, maka kamu akan menjadi orang yang kalah selamanya. Ya, mari yang pesan gitu. Saya pesankan ya. Masa depan itu pilihan. Tuhan tidak pernah intervensi, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Kita mau melihat masa depan yang baik, itu pilihan. Hari ini kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran untuk melihat hari-hari yang akan. Amin. Haleluya. Enggak ada. Saya tidak mau bicara apa-apa. Saya ingin semua jemaat di tempat ini mengalami Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dipulihkan. Apa yang tidak bisa Tuhan pulihkan? Bisa. Seperti hidup saya yang rusak, Tuhan pulihkan. Hidup saya yang berantakan, Tuhan pulihkan. Dan hobi Tuhan adalah memulihkan orang-orang yang tidak ada pengharapan. Amin. Haleluya. Siapa kita? Ini mengingatkan kita. Ketika kita bilang, Tuhan aku ini hamba, artinya Tuhan sampai hari ini pun semua karena anugerah Engkau yang layak ada sama. Sampai hari ini pun saya selalu mengingatkan saya sebagai gembala. Kadang-kadang saya setia lihat di media podcast yang menyerang gembala, menyerang persepuluhan. Saya mengatakan gereja itu memakai sistem keuangan, saya tidak pegang. Dan saya pernah membalas seorang pengacara yang menyerang terhadap Tuhan, seorang dokter. Jangan menghina pendeta, khususnya dari GBI. Kami punya integritas. Amin. Haleluya. Dan inilah kita hamba. Apa yang kita banggakan hari-hari ini? Tidak. Yang harus kita banggakan ketika kita mau hidup di dalam kebenaran dan menyatakan Kristus hidup di dalam setiap kesan. Kita harus beritakan itu. Mau tidak mau kita beritakan Kristus, karena kita adalah Injil yang terbuka yang akan dilihat oleh semua orang. Oh, kamu Kristen, kamu Kristen, kamu Kristen, kamu Kristen. Apakah kita hanya menjadi Kristen yang agamawi, atau kita sungguh-sungguh memberitakan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kita? Hari ini kita mau berkomitmen bahwa kita adalah hamba-hambanya Yesus. Lanjut. Ketika Kristus melekat di dalam kehambaan kita, maka yang berkuasa atas hidup kita adalah Kristus. Sekarang amin. Kita baca Galatia 2 pasal 2 ayat 20. Namun
kita baca sekali lagi dengan suara lantang. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dan Anak Allah telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Ya, ayat ini luar biasa. Ya. Jadi, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Karena itu saya melihat, saya menulis di Facebook saya, gini, ketika engkau mempercayai Yesus, menerima Yesus, maka engkau tidak akan berani berbuat dosa. Shalom. Ketika engkau mempercayai Yesus dan menerima Yesus, maka engkau tidak akan berani berbuat dosa. Katakan amin. Kenapa? Ini karena bukan lagi kita sendiri yang hidup, Yesus loh di dalam kita. Lihat, anak muda, ya. Ketika kalian dibaptis, kalian terima Yesus, artinya gini, kalian melengkapkan pribadi Yesus untuk menyertai hidup dan perjalanan hidup kalian sepanjang hari, dan Yesus ada di dalam kalian. Ketika kita berbuat tidak benar, sesungguhnya kita sedang tidak menghargai Tuhan yang beserta dengan kita. Ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang tidak menghargai penebusan Kristus di atas kayu salib. Ketika kita jatuh di dalam dosa, keinginan berbuat dosa apapun itu, sesungguhnya kita sedang kehilangan daripada kasih karunia salib itu sendiri dalam hidup kita. Tetapi kabar baiknya, Tuhan itu selalu setia bagi orang-orang yang mau bertobat dan dia tetap ingin mengaku dan mau mengaku. Amin. Karena itu dengarkan, jika hari ini kita masih tidak hidup di dalam kebenaran, bertobat, bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah dekat di depan mata kita. Sampai kapan lagi kita mau hidup di dalam ketidakbenaran? Apakah kita tahu batas usia kita? Oh ya, haleluya, aku Kristen, aku pasti diselamatkan. Iya pasti, itu janji Tuhan. Tetapi keselamatan itu bisa hilang dari hidup saudara kalau saudara tidak mau dengan kebenaran dan mau tetap hidup di dalam ketidakbenaran. Ketika saudara tidak mau sungguh-sungguh menjadi hamba Kristus yang taat dan melengkapkan diri kepada kebenaran, haleluya, haleluya. Karena dia ada di dalam saudara dan saya. Dia ada bersama. Hadir di media. Di sini saya tulis dulu. Ini kan ayat bulan kita. Kita baca dulu sama-sama Galatia 6:10 dengan suara yang kencang. 3, 2, 1. Kita baca sekali lagi. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini saya tuangkan sini. Anda tidak akan pernah bisa berbuat kebaikan yang tulus kepada semua orang, terutama saudara seiman, jika Anda tidak sungguh-sungguh hidup di
dalam Kristus dan menjadi hamba Kristus. Butuh ketulusan, kebaikan. Kita berbuat baik di dalam kebenaran itu besar dan upahnya, nilainya di dalam kerajaan. Kita nggak akan bisa berbuat baik, saudara, kalau kita nggak memiliki hati hamba, kita nggak melayani. Kita bisa kecewa dengan kebaikan kita. Sering kan? Aku sudah buat baik, tapi orang yang gini besok kecewa. Tetapi ketika kita melekatkan predikat hamba, apapun perlakuan orang terhadap kita, kita mau tetap terus melakukan kebaikan. Katakan amin. Ketika kita ngerti apapun yang kita miliki bukan punya kita. Saya pernah satu hari didatangi seseorang. Sorry ya, orang ini sudah pernah nipu saya, pernah bohongin saya. Tapi dia datang, dan juga dia berdoakan pernah telepon gitu ya. Ya untuk-untuknya minta bantuan. Saya tahu dia bohong, tetapi bagaimana kalau itu benar? Saya lagi ya, saya tahu dia bohong, tapi bagaimana kalau waktu itu yang dikatakan benar? Kalau saudara tidak memiliki karakter Kristus sebagai hamba, mau ngasih ya? Gak bakal. Ngapain? Dibohongin, terus ditipu. Bahkan aku dijelek-jelekin, aku difitnah. Tetapi saya memilih untuk tetap membantu. Saya katakan, kamu gak usah pinjam, karena saya tidak mau kasih orang pinjam atau pinjam. Saya kasih ini, saya. Karena saya tahu saya cuma hamba. Karena tahu apapun yang saya punya bukan milik saya. Bagaimana sikap kita? Mudah tak melakukan ini? Saya bilang Galatia 6:10 ini tidak akan pernah mudah untuk dilakukan kalau kita tidak menjadikan diri kita sungguh-sungguh hamba. Maka kita akan punya hitungan kalkulator. Wah, kita akan melihat, aku pernah dikecewa, aku pernah disakiti, aku gak mau tolong orang ini, aku gak mau bantu. Maka itu akan ada di agenda. Tetapi saya mau katakan, bagaimana kalau waktu itu orang yang pernah tipu kita berulang-ulang, dia datang. Dan hal yang dia ucapkan itu sungguh-sungguh benar sedang dia alami. Apakah mudah untuk melakukan itu? Karena itu saya mau katakan, Anda tidak akan pernah bisa berbuat kebaikan tulus kepada semua orang, terutama saudara seiman, jika Anda tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan menjadi hamba Kristus. Padahal saya juga gak punya uang, saya berbagi apa yang ada di dalam saya. Sampai hari bisakah kita dipercaya untuk menjadi hamba? Halo, anak muda, kita semua mari kita lekatkan predikat hamba dalam hidup. Maka kedagingan kita, kerakusan kita, segala hal-hal yang mementingkan diri kita tidak akan pernah ada dari kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya udah kita pakai ini. Slide selanjutnya ya.
Be a great servant. Jadilah pelayan yang besar. Bagaimana jadi pelayan yang besar? Ini. Lukas 9 ayat 48. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak dengan namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dia yang terbesar. Yang terkecil. Yang terkecil. Yang terkecil. Hari ini saya mengingat siapa diri saya. Ketika saya memulai pelayanan, beresin bangku tanpa disuruh. Saya dipercaya lebih lagi, saya bersihkan 3 lantai gereja. Saya dikasih clean service, saya tidak mau. Saya bilang saya istri bisa bekerja. Saya gosok kamar mandi, toilet, ada pupuk. Sampai hari saya pun tetap melakukan dengan istri. Walaupun istri sedang sakit. Toilet, ruangan, sempat ada jemaat, Pak, ngapain potong rumput? Sewa orang saja, nanti enggak. Saya benar-benar selagi saya masih bisa, saya ingin tetap menjadi ibu. Hari ini saya masih potong rumput sama anak-anak, ngepel lantai, sama Yeri. Apa yang mau dimakan? Posisi sebagai kembang. Nah, itu hanya anugerah pemberian Tuhan yang melengkapi dosa Indonesia. Saya sama, saudara, kita adalah keluarga. Itu yang ingin saya latih terus diri saya untuk bisa menjadi Christian. Mengingatkan saya, siapa saya, bukan saya. Bukan saja. Gak ada yang bisa sombong apa yang ada. Yesus, Dia sudah berikan yang terbaik, bagian yang terbaik yaitu diri. Dia mati untuk menanggung setiap dosa, tetapi Dia bangkit untuk menyatakan kemenangan, dan Dia naik ke surga, dan Dia sedang ada di sebelah kanan Allah Bapa untuk bersiap bagi kita semua, supaya kita bisa sampai
kepada surga. Oleh karena itu dalam setiap ibadah kita selalu memakan roti dan anggur untuk mengingatkan kita akan korban Kristus. Dan kita ini adalah hamba-hamba Kristus yang akan terus mau taat dan setia untuk memberitakan Injil Kerajaan. Bukankah roti yang sering kita tinggikan ini benar-benar bukan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam nama Yesus. Darah sudah dicurahkan bagi kita semua. Seharusnya kita yang harus menderita, tetapi Dia ambil penderitaan itu untuk kita dibebas, dimerdekakan, dan untuk kita semua diselamatkan. Bukankah cawan yang berisi anggur yang di atasnya kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kita, ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Yesus. Sikiara laba, sikiara laba laba laba. Haleluya.
Sama-sama katakan amin. Silakan yang akan berdoa untuk. Oh iya, saya lupa yang pertama. Baik, kita akan berdoa. Hari ini kita akan memandang persepuluhan. Sedangkan kita mempersiapkan semuanya, Tuhan memberkati kita luar biasa. 3 hari ini kita harus mengembalikan itu karena bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Baik. Jadi, ya, mari kita mau belajar taat. Kami pun gembala mengembalikan persepuluhan. Dan kami juga setia, selalu setiap bulan mengirimkan persepuluhan kita ke Sinode KB. Rutin, ya, kami selalu mengirimkan. Persepuluhan itu adalah bentuk cinta kita, ucapan syukur buat Tuhan sudah pelihara kita bulan demi bulan, musim demi musim. Mari kita akan setiap kesempatan kita berkati Tuhan untuk benih taburan persembahan umum jemaat juga persepuluhan yang mereka bawa untuk gereja Unitaran. Dan untuk bukti kasih ketaatan mereka, kasih mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada gereja. Berkati Tuhan, berkati terus Tuhan usaha pekerjaannya. Bahkan kalau saat ini mungkin yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan sekalian, Tuhan bukakan jalan bagi jemaatmu di tempat itu. Berkati Tuhan apa yang mereka tabur melalui persembahan umum dan juga ketaatan mereka, cinta kasih mereka, sehingga mereka boleh membawa persepuluhan mereka untuk gereja, untuk pembenaran rumah Tuhan di tempat. Biar kami sebagai hamba-hamba Allah, para bendahara keuangan, boleh cakap untuk mengelolanya dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga jemaat. Kami ingin mengembalikan persepuluhan kami dengan hati yang sukacita, dan kami ingin menabur untuk persembahan kami dengan taburan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberi, mengembalikan setiap persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Lapangkanlah dalam bagaimanaku, bentangkan tenda kediamanku. Dan panjangkan roh pastor
sesungguhnya engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Keturunanmu akan menduduki kota-kota. Keturunanmu akan memberkati banyak kota. Keturunanmu akan Tuhan bawa untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Sebab sesungguhnya Tuhan yang akan menyertai-Mu. Tuhan yang akan menuntut setiap langkah musim demi musim dalam kehidupanmu. Karena itu, ini waktunya kau pulang. Engkau terus memberitakan Injil kerajaan itu. Buat Tuhan yang akan menyertai-Mu, Tuhan yang akan memampukanmu, dan Tuhan yang akan selalu membukakan jalan-jalan